Ini sayur kalakainya, dan ini ikan gorengnya. Nah, ini dia pancok asem. Oke, nih kita coba ya. Pakai ini sambal asam. Oh siap, mantap ini. Selamat makan teman-teman. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur ya. Terima kasih. Hai, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Dodi dan Unai Family. Bagaimana kabarnya pagi ini, dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, oh iya teman-teman, pagi ini saya akan masak. Ini masak sayur ya, sayur kalakai. Ini namanya sayur kalakai. Nah, sayur kalakai ini dia tumbuhnya di rawa gambut ya teman-teman. Ini adalah sayur alami yang biasa dikonsumsi. Dan sayur ini lazimnya biasanya dimasak, dioseng atau ditumis, dan kemudian yang kedua yang direbus. Nah, jadi hari ini rencananya saya mau masak sayur kelaka ini dengan cara direbus atau dibening. Ini kita bersihkan dulu. Nah, jadi daun yang diambil itu adalah daun yang muda atau pucuknya. Ini teman-temannya kita bersihkan. Nah, kenapa saya pada pagi hari ini masak sendiri teman-teman? Karena Tama dan mamahnya lagi pulang kampung. Di kampung saat ini lagi musim durian. Nah, sehingga mereka lagi pulang dengan saudara sepupu. Rencananya mau ambil atau panen buah durian di kampung ya. Jadi ikuti terus keseruannya teman-teman. Dan nanti kalau Tama dengan mamahnya sudah pulang, saya akan berbagi video keseruannya kita makan buah durian yang dari kampung ya. Yang diambil dari kampung karena pohon duriannya itu adalah milik bersama gitu, punya almarhum neneknya Mama Tama. Itu sudah berpuluh tahun usianya. Jadi setiap saat duriannya sudah berbuah lalu siap untuk dipanen, nanti tunggu jatuh sendiri ya teman-teman. Itu buah duriannya ada di kampung. Nah, jadi nanti kita kalau sudah Mama Tama datang, kita akan videokan juga supaya teman-teman bisa ikut menikmati bagaimana indahnya bersama dengan keluarga. Nah, itu ya, kita bersihkan dulu ini sayur kalakainya. Kita siangi. Dan ini didapat kebetulan kemarin kita beli teman-teman ya. Ini ada yang nyari kemudian dijual. Harganya satu ikat itu Rp5.000 saja teman-teman. Jadi sekitar segenggam gitu, ukurannya segini. Nah, ini dia nih. Ini banyak. Ini kalau untuk satu orang nggak habis ini, kebanyakan. Nanti saya pakai setengah. Karena kita bersihkan lagi daun kelakainya. Masak sayur kalakai. Entah kalau di tempat teman-teman semua, kita nggak tahu ini apa namanya ya. Kalau di sini namanya kalakai, sayur kalakai. Dia tumbuhnya di daerah rawa gambut. Nah, jadi kalau yang ada gambutnya itu pasti ada tumbuhan kalakai. Ini tumbuhan endemik rawa gambut. Dia termasuk tumbuhan yang menjalar gitu ya teman-teman ya, menjalar. Dan ini biasanya apabila musim kemarau itu daunnya putih-putih ini teman-teman ya. Kalau daunnya yang agak merah atau kecoklatan itu rasanya agak sepat atau ada rasa pahit-pahit sedikit. Ini kalau yang putih ini tidak, biasanya tidak ya. Kita bersihkan terus. Oh iya teman-teman, mohon maaf kadang-kadang saya ngomongnya masih belepotan ya. Ini masih grogi juga di depan kamera, dan kadang-kadang juga masih bingung mau apa yang dibicarakan. Jadi mohon dimaklumi, tetapi tanpa mengurangi niat kita untuk berbagi kepada teman-teman, kepada sahabatku semua dimanapun berada, khususnya para keluarga. Dan jangan lupa selalu berbahagia teman-teman ya. Kita bersihkan dulu.
karena saya sudah masak nasinya ada dan saya hanya tinggal masak lauknya saja ya. Ini teman-teman. Dan untuk lauknya saya nanti mau goreng ikan. Ikannya juga didapat dari sungai yang sama dimana biasa kelakai ini tumbuh. Itu ya, sungai yang berwarna merah itu sungai air gambut. Nanti ikannya akan saya masak dengan cara digoreng teman-teman ya. Jadi hari ini ada dua menunya, yakni sayur kalakai dan goreng ikan. Nah, segar. Nanti kita bikin sambal juga biar lebih nikmat. Karena ini lebih enak kalau dipakai sambal juga teman-teman. Dipakai sambal kita makan luar biasa, meskipun ini saya sendiri ya, lagi ditinggal sama dengan mamanya, tidak apa-apa. Jadi sekalian supaya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami itu jadi tidak manja, selalu mengharap istri atau perempuan saja yang mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu kurang tepat teman-teman ya, karena menurut saya setiap pekerjaan kalau kita bisa mengerjakannya, kenapa tidak. Bersihkan dulu sayur kalakainya. Kelakanya fresh, masih segar sekali teman-teman kalau baru dipetik ya. Ini coba perhatikan dalamnya putih. Kita siapkan. Nah, hari ini kan lagi hari libur nih teman-teman, jadi saya tidak turun ke sekolah karena hari ini adalah hari libur, yaitu hari Jumat. Kebetulan tanggal 2 itu kan tanggal 2 Juni sesuai dengan ketetapan pemerintah itu libur cuti bersama hari raya Waisak ya. Sekaligus melalui ini saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Waisak kepada teman-teman, sahabat semua, keluarga Martinda dimanapun berada ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan damai. Lanjutkan, kita bersihkan dulu sayur kalakainya. Jadi kalau sayur kalakai ini teman-teman, saya biasanya kita siangi dulu ya, kita ambil dulu daun yang muda atau pucuknya, nanti baru kita cuci. Kemudian kita siap-siap untuk memasaknya teman-teman ya. Kita lanjutkan, kita bersihkan dulu daun kalakainya. Oke, cukup teman-teman, karena yang makan nanti cuma saya sendiri, jadi cukup segini saja. Ini sudah cukup banyak. Kita cuci, kita bersihkan. Antaranya kita buang teman-teman ya. Oke, ikuti terus teman-temannya, kita lanjutkan, kita cuci dan kita siap untuk masak. Ini dia teman-teman, tadi sayur kalakainya yang sudah kita siangi, sudah kita cuci bersih. Oh ya, saya lupa, ini teman-teman,
sayur kelaka ini dia masuk ke jenis pakis ya, sayur pakis atau jenis paku-pakuan. Nah ini kan bentuknya seperti hampir lebih seperti pakis, kurang lebih seperti pakis. Nah jadi untuk bumbunya saya cuma pakai bumbu yang sederhana, yakni bawang merah. Ini tadi pakai 3 siung, kemudian ada bawang putih 1 siung dan kemiri 1 buah. Nah ini kita iris teman-teman ya, supaya mudah saat kita menguleknya nanti. Nah ini saya lagi buat bumbunya. Bumbunya ini simple dan sederhana kawan-kawan ya, teman-teman semua ya. Nah kita sambil buat bumbunya, kita siapkan air ini teman-teman ya, air di dalam panci gitu yang nanti kita pakai untuk memasak. Dan kita hidupkan kompornya, kita nyalakan, biarkan sampai mendidih. Sekarang kita bikin bumbunya dulu. Kita pakai garam secukupnya teman-teman, nanti lagi kita tambah kalau kurang. Dan kemudian pakai penyedap rasa, kita pakai petsin. Ini kita ulek dulu, kita haluskan. Jadi bumbunya ini teman-temannya tidak perlu sampai halus betul, supaya tujuannya kan bumbunya ini biar bisa meresap saja sebetulnya. Kalau mau dihiris juga sebetulnya tidak salah, boleh, tapi saya lebih memilih supaya lebih bisa meresap, saya memilih dihaluskan kasar ini menggunakan cobek teman-teman ya. Kita haluskan dulu bumbunya. Kita cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, penyedap rasa, dan nanti kita pakai ladaku. Kita pakai lada. Kita kasih lada. Nah ini sekarang kan sudah praktis, sudah ada yang kemasan jadi saset, sudah bubuk dalam bentuk bubuk. Boleh juga pakai merica yang masih utuh teman-teman ya. Kita kasih sedikit. Nah, ini cukup, nggak usah sampai halus betul. Kemudian kita sambil tunggu airnya mendidih ini teman-teman ya. Oke, saya pindahkan dulu kameranya, maaf teman-teman. Ini ya, biar kelihatan semua. Oke ya, ini airnya sudah mau mendidih. Kemudian kita masukkan bumbunya teman-teman. Jadi biar bumbunya mendidih matang gitu, kita masukkan. Ambil sendok dulu ya. Oke, ini bumbunya kita masukkan. Iya. Selanjutnya kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, sekarang teman-teman sambil menunggu sayur kelakainya matang atau masak, selanjutnya saya mau nyiapin ikan yang mau digoreng. Saya ambil dulu kulkasnya teman-teman ya. Nah, ini dia nih teman-teman, ikannya yang saya kasih tahu tadi juga. Ini ikan dapat mancing. Nah, ini yang mancing saya dengan Mama Tama, dan video hasil mancingnya ada di atas ya, nanti saya sematkan teman-teman ya. Saya pakai sedikit saja karena saya sendiri makan. Nah, ini gabus ya, ini kan gabus merah kecil ya teman-teman, nggak usah banyak. Oke, cukup segini teman-teman yang nanti mau saya goreng. Bumbunya juga sederhana saja teman-teman, cukup pakai garam, terus kita kasih penyedap rasa dengan asam jawa
Nah, gunanya asam jawa supaya mengurangi rasa amis. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Saya antarkan lagi ke kulkas. Nah, kita kasih garam dulu teman-teman ya. Kita kasih garam untuk bumbu ikannya. Kita kasih penyedap rasa sedikit. Kita kasih asam jawa, ini dia teman-teman ya, asam jawa. Oke, cukup. Kemudian kita remas-remas supaya bumbunya meresap dengan ikannya. Oke, ini dia nih teman-teman, ikannya kita kasih bumbu pakai asam jawa, kita kasih garam, ini dia teman-teman ya. Oke, mantap. Kita diamkan sebentar sampai bumbunya agak meresap. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi yang rebus kalakai. Oke, maaf saya pindahkan lagi kameranya supaya lebih dekat dan teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, ini teman-teman, kalakainya tadi siap kita masukkan dan airnya sudah mendidih. Ini teman-teman ya. Ops, iya. Nah, ini airnya sudah mendidih dan kalakainya siap kita masukkan. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Ini ya, sayur kalakainya tadi yang sudah kita cuci bersih. Kita masukkan. Dan untuk memasak kalakai ini teman-teman, merebusnya itu tidak perlu lama ya. Paling lama juga sampai 10-15 menit gitu, karena dia cepat empuk atau cepat saja matangnya. Kita aduk dulu sebentar sedikit supaya cepat meresap. Oke, kita lanjut teman-teman sambil menunggu sayur kalakainya matang. Apinya kita sedang ya, pakai api sedang, kita kecilkan sedikit. Selanjutnya kita lanjut goreng ikan. Ini tadi kita goreng ikannya, digoreng ya. Oke, kita panaskan minyak gorengnya dulu teman-teman di sebelah sini. Iya. Oke, saya pindah lagi ya teman-teman kameranya supaya bisa lihat juga. Ini ikannya kita goreng. Iya, oke, ini dia. Sip. Iya, ini dia teman-teman ya. Kita lanjut sambil nunggu sayur kalakainya masak. Kita lanjut sambil goreng ikan yang didapat mancing. Nah, ini teman-temannya kombinasi sayur kalakai dengan goreng ikan kakapal. Ini ikan kakapal ya teman-teman, kalau di tempat kami namanya ikan kapal, dan ini ikan miau atau gabus merah. Dia lebih kecil sih biasanya dari gabus yang pada umumnya. Oke, sambil kita tunggu minyak panas. Sayur kalakainya boleh ditutup teman-teman ya, jadi dia lebih cepat matang. Oke, kita sambil tunggu dulu minyak gorengnya panas.
masukkan dulu ikannya teman-teman, pelan-pelan ya, jadi supaya minyaknya enggak ini mantap ya teman-teman. Kita bisa kasih tutup ya teman-teman supaya minyaknya enggak ini. Nah terus kita sambil cek sayur kelakainya tadi, kemudian kita coba cicipin. Jadi misalnya kalau kurang garam boleh ditambah, kalau kurang penyedap rasa juga boleh ditambah sesuai dengan selera teman-teman. Kita cicipi dulu ya. Nah cukup sedang ya, jadi tidak perlu terlalu banyak garam. Ini sudah pas, sesuaikan dengan selera ya teman-teman ya. Kita tambah sedikit saja, kurang sedikit rasa garamnya. Oke. Ya, cukup. Mantap. Mantap teman-teman. Ini ya kasih lihat teman-teman supaya lihat sayur kelakainya tadi. Ups, ya maaf teman-teman, videonya sambil goyang ini karena kebetulan yang megang kameranya saya sendiri. Nah ini mantap nih teman-teman ya, ini sayur kelakainya dan ini ikan gorengnya. Nah segar. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Cukup ya, ini sayur kelakainya tidak usah sampai lama-lama. Ini sudah empuk, sudah matang karena sudah segini teman-temannya. Kita matikan. Oke, kita lanjut sambil nunggu ikan gorengnya dulu. Nah teman-teman, sambil nunggu ikan gorengnya saya mau buat sambal. Sambalnya ini pakai buah asam. Kalau di sini namanya buah asam hambawang. Saya kurang tahu ya kalau di tempat teman-teman ini apa nama buahnya. Nah jadi ini buahnya ini teman-teman, mohon maaf nih, ini teman-teman ya, buah asam hambawang. Ini segar ini teman-teman kalau dengan pakai sayur nih ya. Ini kulitnya kayak gini nih teman-teman, kulitnya. Nah ini kita cincang-cincang kecil. Oke, kita siapkan juga pakai bawang teman-teman ya. Pakai bawang cukup 1 siung. Kita cukup pakai bawang merah aja karena kita bikin sambal. Kemudian kita kasih cabai cukup 2 biji atau 1 biji saja ya, karena saya tidak terlalu doyan pedas nih teman-teman. Kita kasih cabenya, kemudian ini bawangnya kita iris. Cukup pakai 1 siung. Ini mentah saja teman-temannya, tidak dimasak. Nah ini dia teman-teman. Kemudian kita kasih garam dan penyedap rasa juga ya. Kita kasih garam. Oke, kemudian kita kasih penyedap rasa. Terus ini tadi teman-teman, buah asamnya kita iris ya, kita cincang tipis-tipis ya. Ini dia teman-teman ya. Kita cincang. Oke. Ya, kita iris ya. Oke, cukup. Satu banyak teman-teman ya. Jadi kita buat. Kita buat teman-teman ya. Dan segar ini teman-teman ya. Namanya kalau di tempat kita sambal asem. Nah ini panjang asem.
asem. Oke, kita cicipin. Mantap. Mantap udah nih teman-teman. Oke. Sambalnya udah selesai. Ini dia pancok asem. Mantap teman-temannya, kita hantar dulu. Oke, kita lanjut. Kita lihat ikannya dulu teman-teman ya. Ikan gorengnya tadi sudah matang. Terus ya, oke. Kita balik dulu. Iya, bentar lagi kita tunggu sampai matang teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya jadi teman-teman. Ini dia masakan kita tadi. Ini yang pertama ada sayur kalakai. Ini ya bening sayur kalakai. Kemudian ada ikan goreng dan ada sambal mangga muda atau sambal asam. Nah, ini dengan nasi panas kita sajikan, dan ini minumnya supaya lebih segar pakai es teh. Oke teman-teman, kita lanjut makan dulu ya. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube Dodi dan Unai Family. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Mari kita makan. Oke teman-teman, ini masakannya udah jadi dan kita mau makan. Kita nikmatin dan kita doa dulu ya. Nah, oke teman-teman, mari kita makan. Ini mantap, ini sayur kalakainya tadi, kemudian ini ada ikan goreng, ini juga ada sambal buah mangga muda atau buah asam. Ini sampai keringatan ya teman-teman, supaya lebih segar. Minumnya pakai es teh. Wah, mantap. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Ini sayur kelakainya gurih karena tadi kasih bumbu kemiri. Segar teman-teman. Oke, ini kita coba ya. Pakai ini sambal asam. Oh siap, mantap ini. Selamat makan teman-teman. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Semoga berbahagia ya.